Selamat sore Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat membangun ibadah wanita pada sore hari ini. Kita akan membangun ibadah pada sore hari ini dengan kita datang ke hadirat Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas segala penyertaan-Mu. Sedari kami membuka mata hingga pada saat ini Tuhan, Engkau masih tuntun dan sertai kami sehingga kami boleh membangun ibadah pada sore hari ini di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau telah perkenankan kami untuk membangun ibadah wanita pada sore hari ini. Untuk itu Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada sore hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya nanti hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semuanya itu Tuhan kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami manusia yang berdosa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ucapan syukur ini kami serahkan. Amin. Kita akan memuliakan nama Tuhan, memakai kidung jemaat. Nomor 1 kita pujikan bait yang pertama saja. Tiba saatnya kita akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita datang ke hadirat Tuhan kembali dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tata surga-Mu ya Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan belajar serta membaca akan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau kuasai hati, pikiran, perasaan kami Tuhan, arahkan hanya kepada Engkau saja, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman yang akan kami terima pada sore hari ini. Terkhusus untuk Bapak Yakobus Tuhan yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri akan urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang akan disampaikan semuanya itu bukan atas kehendak manusia, namun kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Salam, selamat sore. Marilah kita merenungkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Adapun renungan pada sore ini kita ambil dari Ulangan 11 ayat 8 sampai 18 yang demikian firman Tuhan. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri
kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kuairi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia memberi rumput di padangnya untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu berbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Amin. Demikian bacaan firman yang telah kita baca tadi bersama-sama dari Ulangan 11 ayat 8 sampai 18. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus, marilah kita merenungkan sejenak firman Tuhan yang kita baca bersama tadi. Adapun renungan pada sore ini kita beri tema ketaatan mendatangkan kekuatan dan berkat. Ketaatan mendatangkan kekuatan dan berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengingini berkat Tuhan. Juga banyak orang yang ingin terjadi perkara-perkara besar di dalam setiap kehidupannya, baik di dalam pekerjaannya, kehidupannya, rumah tangganya. Semua pasti orang mendambakan hidup bahagia dan sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi juga banyak orang yang tidak mau membayar harganya dengan mahal, karena itu adalah tidak mentaati firman Tuhan. Hanya banyak orang ingin mengingini berkat Tuhan, lebih-lebih orang di zaman sekarang, yaitu ingin mengingini berkat Tuhan secara instan. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini jelas menyatakan bahwa ketaatan adalah mendatangkan berkat. Sebaliknya, tidak ada ketaatan tidak mendatangkan berkat. Hari ini firman Tuhan menuntun kita
Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Mari kita melakukan firman Tuhan. Mari kita taat firman Tuhan. Senantiasa mari kita bersama untuk melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Agar berkat Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman, marilah kita taat akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tadi mengatakan dengan jelas, dengan ketaatan mendatangkan suatu berkat di dalam kehidupan ini. Nah, ini tinggal pilihan kita, mau taat atau tidak taat dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ketaatan adalah suatu yang harus kita lakukan. Ketaatan adalah akan membawa suatu pengenapan janji Tuhan, yaitu ada suatu mukjizat, ada suatu berkat, ada suatu pemeliharaan di dalam kasih Tuhan. Maka itulah sungguh luar biasa kita rasakan dengan ketaatan firman Tuhan di dalam Tuhan Yesus ini. Kita akan merasakan suatu keselamatan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ketaatan ini harus dilakukan oleh siapa saja. Sebagai contoh, ketaatan ini ditujukan oleh Sadrak, Abednego, dan Mesak. Orang-orang ini adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bahkan dia patuh, tidak mau menyembah patung. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah hari ini kita dituntun firman Tuhan untuk lebih taat menaati firman Tuhan. Karena melalui ketaatan firman Tuhan mendatangkan berkat yang luar biasa. Hari ini kita merasakan hidup, ini juga merasakan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Alkitab juga menggambarkan orang yang taat adalah orang yang bijaksana. Seperti mendirikan sebuah rumah di atas batu, tidak goyah diterjang banjir dan badai. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ketaatan juga menghasilkan kekuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Berbahagialah bagi saudara-saudara yang senantiasa taat pada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang taat. Dengan ketaatan kita kepada Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan serta keadilan yang akan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dan semoga firman tadi dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan ketaatan itu akan mendatangkan kekuatan dan berkat. Dan berkat itu sudah kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu mari kita mengucap syukur melalui persembahan dengan kita iringi memuji nama Tuhan memakai Kidung Jemaat nomor 299 yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Kita pujikan sebanyak 2 kali. Tuhan
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa kembali. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah dan yang kami imani di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga saat ini di dalam kami membangun ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan pimpinan-Mu saja. Tuhan, pada saat ini kami ingin menaikkan syafaat-syafaat kami kepadamu Tuhan Yesus. Yang pertama kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, yang saat ini masih di dalam situasi pandemi COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau sendiri mau campur tangan, Engkau sendiri yang mau berkati ya Tuhan, para gugus tugas yang sedang berperan untuk mencoba menghilangkan COVID yang ada di belahan bumi ini. Oh Tuhan Yesus, terkhusus kami berdoa untuk pemerintahan yang dari pusat hingga ke pelosok padusunan, agar Engkau senantiasa jaga, Engkau senantiasa berikan mereka kesehatan, sehingga kembali di negeri Indonesia tercinta ini damai, sukacita, surgawi tercipta ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang telah Engkau tanam di muka bumi ini, terkhusus untuk gereja-Mu yang telah Engkau tanam di Kecamatan Hulu, khususnya di Jemaat Cangkring saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk tumbuh kembang gereja kami ini, untuk Bapak David yang selaku pendeta di gereja ini Tuhan, biarlah Engkau senantiasa berikan kesehatan, kemampuan dalam memimpin di gereja kami ini. Penatua dan diaken Tuhan yang membantu pelayanan di gereja ini, biarlah Engkau senantiasa berkati, sehingga apapun yang menjadi rancangan, apapun yang menjadi PKT di dalam gereja kami ini boleh dilakukan seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih anak-anak-Mu Tuhan yang masih di bangku sekolah dari pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi Tuhan, biarlah Engkau senantiasa berikan mereka juga kesehatan, kekuatan, kecerdasan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga apapun yang mereka cita-citakan, apapun yang mereka ingin capai, semuanya itu bisa dicapai seturut dengan rencana dan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk para jemaat-Mu Tuhan yang sudah memasuki usia adi yuswa. Biarlah Engkau juga memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka damai sejahtera Tuhan, meskipun mereka sudah renta, biarlah Engkau senantiasa memberikan sukacita di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, jika kami di dalam ibadah pada sore hari ini juga sudah memberikan persembahan sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, biarlah Engkau tidak melihat dari kecilnya persembahan itu Tuhan, biarlah Engkau pakai sebagai sarana kemuliaan pelayanan di gereja-Mu ini. Tuhan, ampuni segala dosa serta kesalahan yang telah kami perbuat Tuhan di dalam kami membangun ibadah ini, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, yang mungkin ada terselip di dalam hati kami masing-masing Tuhan, biarlah Engkau mau ampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ucapan syukur ini kami serahkan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah wanita pada sore hari ini dengan kita memuliakan nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 413, bait yang pertama, Tuhan pimpin anakmu.